Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri itu Elsa Muhani, NIM 2100542 dan rekan saya Dita Andini, NIM 210054041. Terlebih dahulu izinkan kami share screen terlebih dahulu. Materi pertama itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Dita Andini. Kepada Dita Andini, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Peranan dan fungsi pembimbing dalam penciptaan suasana belajar yang kondusif. Yang pertama itu suasana belajar yang kondusif bagi orang dewasa. Yang pertama tidak mendominasi. Orang dewasa dalam kegiatan belajar tidak senang ditekan oleh pendidiknya. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar orang dewasa, pendidik tidak boleh mendominasi kegiatan belajar tersebut. Yang kedua yaitu saling menghormati. Dalam kegiatan belajar orang dewasa, perlu dijaga agar selalu terpelihara suasana hormat menghormati antara sesama peserta didik dan antar peserta didik dengan pendidik. Selanjutnya, yang ketiga ada saling menghargai. Di samping saling menghormati, dalam kegiatan belajar orang dewasa, perlu pula dijaga agar selalu terpelihara suasana saling menghargai antar sesama peserta didik dan antar peserta didik dengan pendidik. Yang keempat yaitu saling mempercayai. Kepercayaan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik akan meningkatkan harga diri peserta didik karena yang bersangkutan merasa diorangkan. Yang kelima, menemukan dan memecahkan masalah sendiri. Pendidik diharapkan tidak terhanyut dengan suasana keguruan yang selalu terpancing oleh keinginan untuk memberitahu dan menunjukkan. Next. Yang keenam, tidak mengancam. Orang dewasa menganut sistem nilai yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, masing-masing akan mempunyai pendapat dan pendirian yang berbeda pula. Yang ketujuh ada keterbukaan. Keterbukaan tersebut dalam bentuk keterbukaan dalam mengungkapkan diri sendiri serta terbuka untuk mendengarkan dan memahami orang lain dari sisi orang lain itu sendiri. Yang ke-8 yaitu mengakui kekhasan pribadi. Sebagai pribadi yang unik, manusia belajar secara khas dan unik pula. Masing-masing diwarnai oleh tingkat kecerdasan sendiri, kepercayaan diri, dan perasaan masing-masing. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu membenarkan perbedaan. Keseragaman adalah suatu hal yang membosankan, adalah suatu yang menyulitkan untuk mengakui hanya ada suatu kebenaran, hanya satu metode yang benar, dan hanya ada satu sikap yang benar dalam kehidupan ini. Yang ke-10 ada kebebasan untuk berbuat. Orang dewasa akan belajar dengan baik jika kepada mereka diberi hak untuk berbuat salah. Yang ke-11 membolehkan keraguan. Maksudnya di sini yaitu orang dewasa yang berkumpul bersama untuk belajar seringkali menghasilkan beberapa alternatif, menghasilkan beberapa teori. Tidak jarang kesemua itu tampak sama baiknya atau sama buruknya. Yang ke-12 ada evaluasi bersama dan sendiri. Lain halnya terhadap pendidikan orang dewasa, evaluasi dilakukan oleh peserta didik sendiri. Mereka menilai hasil yang mereka peroleh, evaluasi lebih diarahkan kepada evaluasi diri. Selain itu, evaluasi juga dilakukan secara bersama. Next. Fungsi pembimbing dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama yaitu penyebar pengetahuan pendidik.
Sebagai penyebar pengetahuan, berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan ataupun informasi kepada peserta didik. Maksudnya di sini yaitu pendidik sebagai penyebar pengetahuan berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada peserta didik. Dalam hal ini, sebagai penyebar pengetahuan, maka pendidik lebih berupaya untuk mentransfer pengetahuan peserta didik. Yang kedua, ada pelatihan keterampilan pendidik. Sebagai pelatih keterampilan, berfungsi memberikan latihan-latihan keterampilan kepada peserta didik. Keterampilan yang diberikan kepada peserta didik adalah keterampilan yang berhubungan dengan kebutuhan akan keterampilan yang dirasakan oleh peserta didik. Yang ketiga, selanjutnya. Yang ketiga ada perancang pengalaman belajar. Sebagai perancang pengalaman belajar, pendidik berfungsi sebagai pengembang model rancang dengan menyertakan pemilihan lapangan masalah yang telah dikenal oleh peserta didik melalui prosedur diagnosis dan memilih format yang sesuai seperti individu, kelompok, kegiatan massa untuk belajar. Sebagai perancang pengalaman belajar, pendidik berfungsi sebagai pengembang modal rancang dengan menyertakan pemilihan lapangan masalah yang telah dikenal oleh peserta didik melalui proses diagnosis diri dari memilih format yang sesuai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dita. Selanjutnya itu materi tentang peranan pembimbing dalam pembelajaran dewasa yang akan saya jelaskan. Pertama, sebagai pamong belajar. Pamong belajar berarti orientasi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa di dalam penerapan proses pembelajaran sesuai dengan segala keinginan peserta didik. Dua peran pendidik, yaitu pamong bertindak sebagai warga kelompok belajar, pamong bertindak sebagai pemimpin kelompok belajar yang dilakukan secara luas. Selanjutnya, sebagai penyuluhan. Istilah ini sering dipakai pada kegiatan penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Penyuluhan berasal dari kata suluh yang artinya kegiatan yang dilakukan sehingga menjadikan seseorang atau kelompok terang atau memahami informasi-informasi yang disampaikan penyuluhan tersebut. Penyuluhan adalah usaha yang dilakukan seseorang kelompok kepada orang lain dalam rangka pemberian informasi, penjelasan sehingga orang lain tersebut menjadi paham tentang materi-materi yang disampaikan. Misalnya di kalangan dinas kesehatan dan keluarga berencana pamong belajar dalam rangka melakukan penyuluhan tentang imunisasi, penimbangan bayi, dan lain-lain. Pada penyuluhan berfungsi sebagai orang yang aktif memberikan informasi, penjelasan kepada orang lain. Ketiga, itu ada sebagai fasilitator. Fasilitator adalah orang yang memberikan kesempatan kepada peserta didik atau memfasilitaskan mereka sehingga mereka akan aktif mengarahkan diri sendiri. Contohnya dalam membangkitkan peran serta peserta didik dalam mempelajari pesan-pesan pembangunan. Digunakan permainan simulasi. Kegiatan belajarnya dilakukan melalui kelompok belajar. Untuk menggerakkan kegiatan belajar, pemain simulasi tersebut keberadaan dan berfungsi sebagai fasilitator. Fasilitator warga masyarakat di desa atau masyarakat di mana ia tinggal, dilatih sebagai pemimpin kegiatan belajar. Pada kelompok belajar, pemain simulasi untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Fasilitator berfungsi untuk menumbuhkan atau mendorong peserta pemain pada kerja. 4. Sebagai tutor.
Sebagai tutor, pembelajaran masyarakat melalui kegiatan pendidikan luar sekolah, misalnya program paket A, paket B, dan C, dan dibimbing oleh seorang tutor. Sebagai pendidik, maka tutor memiliki peran dan fungsi yang hampir bersamaan dengan peranan dan fungsi pada pendidik sekolah. Secara umum, tugas dan fungsi tutor adalah merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, itu sebagai instruktur. Tugas pokok instruktur adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta mengembangkan pelatihan. Instruktur latihan kerja adalah seorang yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelatihan kerja kepada peserta pelatih di balai latihan kerja pada bidang atau kejuruan tertentu. Tugas seorang instruktur diantaranya adalah membimbing dan mengawasi peserta pelatihan dalam melakukan pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja. Instruktur bersama-sama dengan tenaga perencanaan menganalisis kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum, pengadministrasian pelatihan, pemeliharaan sarana, pengolahan pelatihan, penyelia, dan pengelola lembaga pelatihan didefinisikan sebagai tenaga pelatihan pada proses pelatihan kerja. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Saya sebagai moderator, jika ada saran janggal, saya mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.